Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Konsep Pendidikan SD di Masa yang Akan Datang Berbasis Teknologi Sesuai Pendidikan Karakter. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri yaitu Mardiah dengan NIM 191400071. Nama saya Salsabila Dewi Nur Alia dengan NIM 19140078. Dan saya sendiri Dahnan Sabari dengan NIM 19140064. Dan saya Chandra Vista Putri dengan NIM 19140051. Saya Nunas Damahya dengan NIM 191485. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan yang pertama yaitu konsep pendidikan SD di masa yang akan datang berbasis teknologi sesuai dengan pendidikan karakter. Nah, dibagi dua, yaitu yang pertama pemanfaatan teknologi dan yang kedua yaitu koneksi antar guru dan murid. Adapun yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi. Manusia sepanjang hidupnya akan dihadapkan pada proses belajar, adapun bentuk dan jenis hal yang dipelajari dalam dunia yang semakin modern ini, nah maka proses belajar mulai beralih dari yang memerlukan tatap muka serta menjadi serba digital pada saat ini. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi menjadikan pembelajaran dapat dilakukan secara daring atau online. Nah, perkembangan TIK yang pesat memungkinkan diterapkannya berbagai cara lebih efisien untuk belajar. Proses belajar mengajar pun dapat dilakukan dengan tatap muka secara daring, menggunakan aplikasi tertentu. Nah, hal ini menjadi salah satu solusi dalam saat pendidikan terhambat oleh biaya hingga jarak lokasi yang cukup jauh. Teknologi berfungsi sebagai alat bantu bagi pengguna dan siswa dalam proses belajar hingga keadministrasian. Nah, sebagai contoh, untuk pengolahan data, kata, angka, unsur grafis, database, membuat program administratif, dan sebagainya. Adapun yang kedua yaitu koneksi antar guru dan murid. Nah, sebagai yang kita ketahui, sosok guru adalah sebagai jembatan untuk mentransfer ilmu terhadap dari guru terhadap anak muridnya. Nah, sosok guru ini menjadi panutan untuk peserta didiknya. Selain itu, hubungan siswa dengan guru mengarahkan pada banyak upaya untuk menghabiskan waktu bersama dan belajar bersama, dan guru dapat membantu siswa atau peserta didik dalam permasalahan yang dihadapi saat proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salsabila. Kepada Mbak Salsa, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah kelebihan dari teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sendiri adalah studi untuk memfasilitasi si pendidik untuk pembelajaran, jadi sebagai sumber pembelajaran. Kelebihannya diantara lain yang pertama adalah efisiensi waktu. Dengan adanya teknologi pendidikan ini, kita dapat dengan mudah belajar di mana saja. Contohnya, dulu kita harus ke perpustakaan terlebih dahulu untuk mencari buku, untuk membaca buku. Tapi sekarang kita hanya bisa dengan membuka internet atau membuka e-book, membuka perpustakaan online, kita sudah dapat mencari ilmu, kita dapat mencari buku yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah transportasi dalam pengadaan barang bukti. Ini akan bermanfaat bagi pemerintah dan guru. Manfaat dari pemerintah adalah karena dalam pengembangan kurikulumnya tentu menggunakan berbasis data dan harus terstruktur. Bila tidak terstruktur maka akan tidak tercapai. Kemudian kelebihan dari teknologi pendidikan bagi guru adalah guru dapat dengan mudah membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, Prota, Promes. Jadi dengan adanya teknologi, data yang guru buat tidak akan hilang, dan meskipun hilang itu bisa dikembalikan lagi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Dahnan.
Selanjutnya, kelebihan dari konsep pendidikan di masa yang teknologi, yakni transparan. Di sini kita ketahui bahwa dengan adanya teknologi nanti, maka anggaran yang akan dikeluarkan itu bisa diminimalisir. Yakni dulu kita lihat, yang kita lihat sekarang yakni banyak yang belajar menggunakan LKS, menggunakan buku. Hal itu cukup mengeluarkan banyak biaya untuk membeli buku dan lain sebagainya. Nanti ketika adanya berbasis teknologi dalam pendidikan, kita bisa melihat biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Buku bisa dibuat seperti bentuk PDF dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah karakteristik yang diharapkan dari pendidikan teknologi masa akan datang. Yang pertama yakni mandiri. Yang kita ketahui bersama, nanti pendidikan berbasis teknologi ini diharapkan anak-anak bisa mandiri. Karena mengapa? Karena anak-anak tidak mesti harus menghadapi guru ketika belajar. Anak-anak bisa membuka gadgetnya masing-masing untuk melihat pelajaran yang akan dipelajari besok. Nantinya, jadi diharapkan anak-anak nanti bisa menjadi karakteristik yang mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ayo Chandra, jelaskan selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu adalah karakter yang diharapkan, yakni poin kedua yaitu religius. Nah, dalam poin religius ini, siswa diharapkan bisa memenuhi nilai Pancasila pada poin pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai religius ini bisa diajarkan kepada siswa dengan cara mengajak berdoa bersama, mengaji bersama sebelum kegiatan pembelajaran, kemudian mengajak siswa-siswa untuk sholat berjamaah pada saat sholat duha misalnya, sholat duhur berjamaah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu nilai integritas. Nilai integritas di sini adalah kemampuan kepada seluruh siswa-siswi yang diharapkan yakni mampu menyatukan antara nilai religius, nilai kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, dan terutama nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang bisa diintegritaskan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu karakter yang diharapkan bagi konsep pembelajaran SD yang akan datang, yaitu gotong royong dan nasionalis. Jadi seorang peserta didik harus mempunyai sikap gotong royong agar dapat bekerja sama antara lain, utamanya pada era industri 4.0. Untuk selanjutnya yaitu nasionalis. Mengapa peserta didik harus mempunyai sikap nasionalis? Karena dari sikap nasionalis itu tumbuhlah sikap solidaritas, peduli antar sesama, yang merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.